Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Pak. Bisa dengar dengan jelas ya. Oke, Ya, Pak. untuk mengawali PJJ hari ini, sebelum kita mulai, semuanya dipastikan kameranya hidup. Lalu salah satu memimpin doa. Saya akan meminta Christian Caesar untuk memimpin doa. Christian, wajahnya ditampilkan. Christian ngilang iki. Christian dengar Pak Parno tidak? Dah ganti aja. Christian Dirli bisa memulai doa. Silakan Dirli. Teman-teman, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita hari ini bisa memahami pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Christian Dirli yang telah mengawali PJJ hari ini dengan doa. Baiklah anak-anak, silahkan kalian fokus ke materi yang akan disampaikan Pak Parno. Pada pertemuan kali ini, Pak Parno akan menyampaikan tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kerajinan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan. Untuk prakarya sebenarnya ada 4 aspek, yaitu kerajinan, pengolahan, rekayasa, dan budidaya. Sesuai kesepakatan yang diajarkan 2 aspek, maka kali ini kalian saya ajak untuk mempelajari tentang aspek pengolahan. Silahkan diperhatikan, ini Pak Parno akan share, bisa dilihat, sudah bisa dilihat. Mutiara sudah bisa melihat tampilan layar? Sudah, Pak. Bapak. Nah, silahkan diperhatikan ya. Materi kita tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Dan nanti kita akan mempelajari tentang pengertian buah segar serta karakteristik buah-buahan. Nah, pengertian buah segar sendiri yaitu bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi langsung. Jadi kalau kalian melihat gambar yang ditampilkan Pak Parno, ya, kalian bisa berimajinasi kira-kira ini masuk buah segar atau tidak, gitu ya. Jadi di tampilan layar itu menunjukkan bahwa itu adalah buah segar yang bisa langsung dikonsumsi. Kira-kira apa namanya? Ini buah apa ya? Bingung? Ya, nanti. Strawberry. Strawberry. Ya, strawberry. Oke, lanjut ya. Untuk karakteristiknya itu berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama berdasarkan musim buahnya atau berbuahnya.
Jadi ada buah yang berdasarkan musim berbuahnya. Lalu berdasarkan iklim tempat tumbuhnya dan berdasarkan proses pematangannya. Nah, di bagian kanan ini ada banyak gambar buah. Ya, ada pisang, manggis, rambutan, dan lain sebagainya ya. Ini. Nah, kalau berdasarkan musim berbuahnya, ya, adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Ini gambar apa ini? Mangga. Ya, gambar mangga ya. Jadi untuk contoh buah musiman itu ada mangga, ada duren, ada kedondong, duku, dan rambutan. Kalau orang-orang sini biasanya nyebutnya AC ya. Aceh itulah Aceh, bukan AC ya, Aceh ya. Rambutan atau Aceh. Nah, di sini ada juga buah sepanjang tahun. Nah, apa contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Nah, buah sepanjang tahun itu apa? Jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Contohnya ada nanas, ada pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa. Ini beberapa contoh ya. Jadi contoh buah-buahan yang ada sepanjang tahun. Ini tidak mengenal musim kalau ini. Seperti pisang, kalau kalian mau mendapatkan hari ini pun kan selalu ada gitu ya. Tapi kalau mangga tadi belum tentu. Selanjutnya berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Nah, kalau berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, ini seperti gambar. Apa ini? Gambar apa? Durian. Durian. Ya, kalian pasti suka semuanya ini. Ya, karena buahnya ini adalah buah yang paling enak. Kalau orang bilang ini adalah rajanya buah, enak rasanya ini. Nah, buah tropis, buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Ini yang tadi ya. Lalu buah subtropis. Buah subtropis ini tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Di bagian kanan ada contoh gambar apel ya. Ini sangat menggoda, rasanya enak ini. Nah, ini termasuk buah subtropis. Lalu berdasarkan proses pematangannya. Kalau berdasarkan proses pematangannya, itu ada buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya pisang, mangga, jambu biji, apel itu ya. Ini yang termasuk buah klimaterik. Lalu buah non klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Jadi langsung matang ketika diambil dan
setelah beberapa hari tidak segera dikonsumsi, dia akan membusuk. Ini untuk buah non klimaterik. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Ini. Lalu kandungan dan manfaat buah-buahan. Di sini dicontohkan jambu biji. Yang pertama jambu biji. Psidium guajava. Bahasa Latinnya Psidium guajava. Kaya akan kandungan dan manfaat. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Ternyata jambu lebih tinggi ya untuk vitamin C-nya. Vitamin C berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Ini untuk yang jambu biji. Lalu yang avokat. Avokat atau avocado memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Selain itu, juga mengandung vitamin A dan E. Ini untuk avokat yang sangat sungguh luar biasa untuk kandungan vitamin dan kegunaannya. Ini contoh kandungan dan manfaat dari buah jambu biji dan avokat. Selanjutnya pepaya. Nah, pepaya ini biasanya kita jarang konsumsi ya, karena kalau ada yang bilang ini buahnya untuk burung, tapi ternyata ini sangat bagus untuk kita. Pepaya, kalau dalam bahasa Latin Carica papaya ini ya, tumbuh sepanjang tahun. Ini tumbuh sepanjang tahun. Sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Nah, sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi, dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Ini, jadi kalau kalian yang awalnya tidak mau mengkonsumsi buah pepaya, setelah mempelajari ini harusnya mulai suka dengan pepaya. Kenapa? Karena kandungannya ternyata sangat bagus. Ini terutama bisa mencegah penyakit flu, pilek, serta melancarkan pencernaan. Ini untuk kandungan-kandungan vitamin yang ada di pepaya ya. Selanjutnya adalah belimbing. Nah, belimbing. Belimbing atau dalam bahasa Latin Averrhoa carambola. Rasanya manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Kandungan gizi belimbing memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar. Vitamin E, vitamin A, E, dan B kompleks meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C yang tinggi, serta mampu melindungi tubuh dari radikal bebas. Ini untuk belimbing. Itu ya. Ini beberapa kandungan vitamin dan lain-lain dari buah-buahan. Nah, inilah yang mungkin pernah kalian lihat. Bentar.
Ini ada sop buah ya. Ini cukup menarik. Sop buah. Ada yang belum pernah merasakan sop buah? Saya kira sudah ini ya. Saya Olahan-olahan dari buah-buah segar tadi ya. Ini contoh olahan dari buah segar tadi. Itu ya. Terima kasih, tetap semangat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau tidak, Pak Parno akan membuat sekitar 2 pertanyaan. Nanti kalian jawab sesuai materi yang telah disampaikan Pak Parno tadi. Ya. Oke. Seperti biasa, Pak Parno akan membuat slide di Mentimeter. Ya, slide di Mentimeter. Bentar. Oke. Nanti kalian akses di menti.com ya. Seperti biasa, masih ingat ya? Masih ingat. Ya. Oke, saya akan menampilkan. Bentar. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke. Silahkan kalian jawab sebisanya melalui www.menti.com. Kodenya 82436474. Silahkan dijawab. Ini untuk linknya, kalau kalian kesulitan, di kolom chat sudah saya letakkan, serta kodenya. Ya, saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Iya. Sudah beberapa yang mengirim. Oke. Cukup untuk soal yang pertama. Cukup ya? Ada 3, jawabannya ada 3, yaitu berdasarkan musim berbuahnya, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, serta berdasarkan proses pematangannya.
Ini untuk soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Bentar. Soal yang kedua, silahkan dijawab. Silakan di saya tunggu 1 menit ya. Ya. Buah musiman. Cukup ya? Ya, jadi untuk buah musiman tadi ada durian, rambutan, Mangga. ya, mangga, itu ya, itu musiman. Ya, oke, kalian bisa menangkap dengan baik materi yang disampaikan Pak Parno. Nah, untuk materi hari ini kita cukupkan ya. Pak Parno ini sebenarnya agak nggak enak badan. Jadi ini Pak Parno PJJ dari rumah. Mohon maaf kalau nanti kurang berkenan ya. Kita akhiri PJJ hari ini dengan doa. Salah satu mimpin Elizabeth Dinara. Elizabeth Dinara bisa memimpin doa. Silakan Elizabeth. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih Engkau berkenan hadir dan memberkati kami semua sehingga semua berjalan dengan lancar. Kami masih mohon berkat-Mu agar sekolah tatap muka dapat terlaksana dengan baik dan kami semua dalam kondisi sehat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Elizabeth yang telah menutup PJJ dengan doa. Anak-anak semuanya, untuk tugas nanti akan saya share melalui wali kelas ya. Oke, saya cukupkan. Ada kurang lebihnya Pak Parno dalam pembelajaran. Tadi sudah ditutup dengan doa ya. Terus tadi Pak Parno baru ingat kalau perlu menyampaikan nilai-nilai tadi supaya kalian bisa memperbaiki. Makanya saya sampaikan walaupun sesudah doa. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa segera PTM agar bisa bertemu langsung dan bertatap muka seperti pelajaran biasanya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Iya, Ya, sama-sama. sama-sama.